Kami menganggap biasa Tuhan, kalau kami tidak pernah baca firman, kami tidak pernah berdoa, itu bagi kami biasa. Karena kami sibuk dengan dunia ini, kami sibuk mencari kehidupan kami Tuhan. Kami lupa Bapa, sebenarnya kami sudah menjaga jarak dari Engkau. Kami sudah kehilangan damai sejahtera-Mu Tuhan. Kami tidak lagi mendengarkan Engkau Bapa. Karena kami sibuk dengan pikiran kami, dengan cara hidup kami. Ampuni kami Bapa. Terima kasih Engkau telah mati bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak menghukum kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak membunuh kami dalam dosa-dosa kami Bapa. Sadarkan kami Tuhan supaya kami mengerti Bapa betapa jahatnya kami di hadapan-Mu. Kami sudah mendapatkan banyak berkat, kami mendapatkan banyak penyertaan kesehatan, kami mendapatkan banyak hal daripada-Mu hari lepas hari Tuhan. Tapi yang kami balas Tuhan hanya menyakiti Engkau dan menganggap semuanya itu gampang. Ampuni kami Bapa. Apa besar pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Dengan apakah ku balas? Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan? Segenap hatiku, menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku, menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku, menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku,
segenap hatiku Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu Selamanya. selamanya. Coba kau jawab itu dari hatimu. Dengan apa kebaikan Tuhan kau balas? Apa kau tetap melakukan dosa? Apa kau tetap jauh dari Tuhan? Apa kau tetap tidak peduli keinginan Tuhan? Apa kau tetap menjadi seorang pemberontak? Apa kau tetap menjadi orang yang tidak peduli? Apa kau tetap menjadi orang yang mudah sakit hati? Coba jawab dari hatimu yang paling dalam. Dengan apa kau balas kebaikan Tuhan yang kau peroleh? Dengan apa kau balas berkat-berkat Tuhan yang kau terima, yang kau nikmatin? Dengan apa kau balas? Dengan apa kau balas? Coba kau jawab dari hatimu yang paling dalam. Apakah kau balas dengan memikirkan uang? Apakah kau balas dengan menyalahkan pasanganmu? Jawablah dari hatimu yang paling dalam. Dengan apa kau balas? Dengan kekhawatiranmu kah? Dengan ketakutanmu kah? Dengan kebingunganmu kah yang kau balas kebaikan Tuhan dalam hidupmu? Dengan apa kau balas kebaikan Tuhan? Darahnya sudah kau terima, berkatnya sudah kau terima, pengampunannya sudah kau terima. Coba kau jawab dari hatimu yang paling dalam. Dengan apa kau balas semua kebaikan Tuhan yang kau terima hari lepas hari? Dengarlah kami Tuhan. Kami harus akui sebenarnya kami letih dengan hidup kami. Kami harus akui sebenarnya kami capek Tuhan dengan dunia ini Bapa. Kami capek disalahi Tuhan. Kami capek Tuhan. Kami capek dengan hidup kami Bapa. Kami merasa kuat, kami so tegar Tuhan, kami so bisa Tuhan. Padahal kami letih Tuhan Yesus. Kami takut dengan hidup kami takut dengan masa depan kami Bapa. Itulah kejujuran kami Tuhan. Kami takut Tuhan, kami takut hidup kami hancur. Kami takut Tuhan. Kami takut kami sendiri Bapa. Ampuni kami Tuhan. Ampuni semua pikiran-pikiran kami Bapa. Kami mau katakan kami mencintai-Mu Tuhan. Dengan apakah ku balas semua kebaikan-Mu? Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Aku hanya bersyukur padamu Bapa. Jangan apakah ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Jawab
ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas? Ambil Tuhan, ambil keletihan hati kami Bapa, ambil ketakutan kami Tuhan, ambil kekhawatiran kami Tuhan. Kami mau bersuka cita untuk-Mu Bapa, kami mau tunduk Tuhan, kami mau taat padamu Bapa, kami mau taat padamu Yesus. Ambil Tuhan ketakutan kami Bapa, ambil Tuhan, ambil kebingungan kami Bapa, ambil semuanya Tuhan. Kami mau bersama-sama dengan-Mu Bapa, kami mau bersama-sama dengan-Mu Tuhan, kami mau bersama-sama dengan-Mu Yesusku, kami mau bersama-sama dengan-Mu Bapa. Ambil Tuhan, ambil ketakutan kami Bapa, ambil semuanya Tuhan. Jangan kebaikan-Mu Tuhan, segenap hatiku selamanya. 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 Kami mau bersyukur Tuhan selamanya bagi-Mu Bapa, dengan darah-Mu Tuhan, darah Yesusku Tuhan. Kami mau katakan sukacita kami penuh karena darah-Mu Bapa. Terima kasih, Kau jadikan baru Tuhan, sukacitaku penuh dalam-Mu Bapa. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu, katakan, ku tak ditebus oleh curahan darah-Mu. Bagimu ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus Tuhan, darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus Tuhan, darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku. Kita katakan dari hati kita, darah-Mu Yesus ubahkan aku Tuhan, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan
kita sembah Dia dari hati kita. Mari kita sembah Dia. Mari kita katakan, kita mau arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kita sudah ditebus, kita sudah diberkati. Mari kita arahkan pandangan kita kepada Yesus Tuhan kita. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam. Kau Maha Agung Tuhan. Allah memiliki Kau pemilikku, Kristus. Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku, seluruh hidupku Tuhan. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tuhan ku tinggikan, Kau bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku, Yesus Tuhan. Kata sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Kami memandang Engkau Bapa, kami memandang Engkau Allah yang hidup, karena Engkau Raja segala Raja. Kau yang kami pantas muliakan Tuhan, tidak ada yang lain Tuhan. Engkau yang pantas kami agungkan Bapa, karena Engkau Allah yang hidup. Darah-Mu yang tercurah Tuhan, darah-Mu yang tercurah bagi kami Tuhan. Kepandang kemuliaan-Mu, dan kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Katakan dari hatimu, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih
jiwaku menyembahmu, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kakak sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan, 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 Yesus Kristus Tuhan. Oh Yesusku, ku sanjung Kau, ku sanjung Kau, ku sanjung Kau Tuhan. Oh Yesusku, I love you. Yesusku, Kau hebat Tuhan, Kau hebat. Yesus, ku sanjung, Yesus, ku sanjung, Yesus, ku sanjung tinggi. Katakan dari hatimu yang paling dalam. Yesus, kau dengarkan Tuhan, kau dengarkan Bapa, kau dengarkan Rajaku. Kesanjung Kau Tuhan, malaikat puji dan umatnya sembah Rajaku. Haleluya. Kesanjung tinggi. Yesus
kami tetap menyanjung Engkau apapun keadaan kami Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa penjala langit dan bumi, bahwa kuasa-Mu bekerja atas kami. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Biarlah bungkus kami kuasa darah-Mu dan pendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam satu nama Yesus yang hidup, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Kitab Hakim-Hakim pasal 14. Hakim-Hakim pasal 14. Hakim-Hakim pasal 14 ayat yang pertama. Saudara perhatikan, ikuti dari hati. Perkawinan Simson dan teka-tekinya. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya. Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambilkanlah dia menjadi istriku. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak. Adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambilkanlah dia bagiku sebab dia kusukai. Tetapi ayah dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan auman. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya dan ibunya apa yang dilakukannya itu. Maka pergilah ia ke situ lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu. Sebab Simson suka kepadanya. Setelah beberapa waktu kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu. Dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lembah pada kerangka singa itu dan juga madu. Dikeruknya madu itu di tangannya dan sambil memakannya ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ibunya dan kepada ayahnya dan ibunya dan memberikannya juga kepada mereka. Lalu mereka memakannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Setelah ayahnya pergi kepada perempuan itu, Simson mengadakan perjamuan di sana. Sebab demikianlah biasanya dilakukan orang-orang muda. Amin. Sampai di situ saudara yang terkasih. Saudara, madu yang dihasilkan dari seekor singa. Kita mau belajar hari ini bahwa ternyata banyak orang belum bisa menikmati yang namanya madu. Artinya banyak orang belum bisa menikmati manisnya hidup ini. Banyak orang masih berpikir bahwa hidup ini susah, hidup ini sulit, hidup ini perlu perjuangan, hidup ini perlu kerja keras. Tapi di balik semua itu, orang tidak tahu bahwa hidup ini adalah sebuah keindahan. Hidup ini adalah sebuah anugerah. Hidup ini adalah sebuah kesempatan yang indah Tuhan berikan.
sehingga dia tidak bisa menikmati hari lepas hari dalam hidupnya. Ketika Tuhan memberikan berkat, selalu dibandingkan dengan besok aku makan apa selanjutnya. Ketika Tuhan memberikan sesuatu, selalu berpikir ini benar gak sih hidup ini? Saudara, kenapa seseorang belum bisa menikmati hidup? Itu pertanyaannya. Kenapa orang belum bisa menikmati hidup? Padahal hidup itu hanya sekali, amin? Betul? Hidup itu hanya sekali. Hidup itu tidak dua kali, tapi hanya sekali. Bagaimana seseorang harusnya menikmati yang sekali ini? Tetapi banyak orang menghabiskan waktunya untuk menikmati masalah, menikmati keadaan yang buruk. Padahal banyak orang sudah tahu bahwa ada sumber segala sesuatu, yaitu Yesus Kristus. Tapi orang tidak mau datang. Kenapa? Karena terlalu banyak singa di dalam diri kita. Itu persoalannya. Singa ini gambaran dari apa? Nafsu kita. Gambaran dari keinginan kita, gambaran dari ketakutan kita. Yang selalu mendatangi roh yang Tuhan titipkan dalam diri kita. Bisa dapat titiknya? Singa adalah gambaran dari kedagingan kita, keinginan kita yang selalu ingin menghancurkan damai sejahtera di dalam diri kita. Dia selalu datang. Waktu kau dapat berkat, jam kemudian kau mulai khawatir. Waktu kau bangun pagi dengan segar, kau mulai khawatir apa yang akan kau makan. Kau ketakutan dengan hidupmu. Kau ketakutan dengan harta bendamu. Kenapa? Karena singa yang masih terus mengaum di dalam dirimu masing-masing. Itu persoalannya. Harusnya hadirat Tuhan yang harus menang di dalam diri seseorang. Harusnya kebenaran Yesus yang harus menang dalam diri seseorang. Tapi karena singa-singa itu terus menghantui kita, maka kita selalu kalah. Makanya banyak alasan, gak sempat ke gereja karena usahaku. Gak sempat ke gereja karena ada job yang lain. Gak sempat ke gereja karena A, B, C, D, F, G. Kita selalu mengatakan demikian. Gak sempat baca firman, karena apa? Karena sudah capek, pulang capek tidur. Banyak selalu mengatakan begitu bicara tentang Tuhan selalu bicara gak sempat. Nanti gampang kok. Inilah bicara singa-singa yang selalu mengaum setiap saat. Yang siap menghancurkan roh Tuhan di dalam diri kita. Kenapa Samson bisa mengalahkan singa itu dengan mudah? Karena roh Tuhan di dalam dirinya. Kalau tadi cerita tadi dia tidak memakai apa-apa, dia memakai tangannya sendiri. Kenapa? Karena kuasa Tuhan bekerja di dalam setiap orang. Ketika orang itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka akan ada kuasa. Kuasa itu akan mampu menghancurkan semua singa-singa di dalam diri manusia. Sudahkah kita sudah mampu menghancurkan itu? Ataukah kita masih hidup dengan ketakutan kita, singa-singa yang selalu tetap mengaum kita? Saudara, kita akan mampu mengalahkan itu semua kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Apa yang dilakukan oleh seorang Simson? Dia mengkawin dengan perempuan Filistin atas kehendak Tuhan. Dia mengalahkan, membunuh singa itu dengan mudah karena Tuhan ada di dalam dirinya. Nah, pertanyaannya adalah, kuasa Tuhan ada di dalam dirimu, yang mana yang sudah kau kalahkan? Jangan-jangan kemalasanmu itu bentuk singa yang selalu membuat kau malas datang ke Tuhan. Membuat kau malas bicara Yesus, membuat kau malas baca firman. Membuat kau selalu menyalahkan orang lain dalam hidupmu. Ya kan? Kalau kau selalu mencari kambing hitam dalam hidupmu, berarti singamu sudah besar.
Udah? Bisa paham? Banyak orang selalu menyalahkan, mencari kambing hitam. Oh saya hancur karena dia, saya ini karena dia. Padahal Alkitab bilang 7 kali orang benar jatuh tidak tergeletak. Kenapa? Karena akan selalu bangkit. Kenapa? Karena ada roh yang kuat. Saudara, apakah kita tahu bahwa kehidupan kita hari ini adalah kehendak Tuhan? Apakah kita tahu bahwa hari ini kehidupan kita adalah Tuhan mau? Ataukah kita jangan-jangan tidak tahu bahwa hidup ini adalah kehendak Tuhan? Jangan-jangan kita berpikir bahwa hidup ini udah jalanin aja begitu aja, tanpa tujuan. Udah jalan aja, yang penting bekerja, dapat uang, makan untuk biaya anak, untuk biaya hidup, beli sesuatu kalau lebih, cari pekerjaan lain yang gajinya lebih tinggi, cari pekerjaan lain yang dapat komisi lebih banyak. Banting tulang habis-habisan, Tuhan nanti. Gereja kan nanti hari Minggu sekali aja, udah gak usah lagi bicara tentang Tuhan apapun. Jangan-jangan banyak kita berpikir seperti itu. Tidak punya waktu untuk Tuhan. Bagaimana kita mampu menghadapi singa-singa di dalam diri kita kalau kita tidak pernah punya waktu untuk Tuhan? Bagaimana kita bisa mengalahkan ketakutan kita, kekhawatiran kita, kebingungan kita kalau kita tidak nempel dengan Tuhan? Gak akan pernah bisa. Bagaimana kita tahu kehendak Tuhan kalau kita tidak nempel dengan Tuhan? Bagaimana kita tahu tujuan kita kalau kita tidak pernah bersama-sama dengan Yesus? Itu yang terjadi. Banyak orang saya perhatikan hari-hari ini, orang udah semakin bingung dengan hidupnya. Apa-apa mahal. Berteman dengan seseorang menyakiti, merugikan. Mau curhat dengan orang lain, habis curhatan dikasih tahu kepada semua orang curhatan kita. Kita bingung yang mana yang betul. Minta tolong kepada saudara mentok, minta tolong kepada teman mentok, padahal dulu saya bantu dia. Kekecewaan yang terus menerus itu yang banyak dialami banyak orang. Hitung-hitungan, masa saudara hitung-hitungan sama saya kan lagi susah, harusnya saya dibantu, jangan dihitung-hitungin. Kita bingung. Saudara, terlalu banyak orang lari kepada yang lain daripada datang duduk diam di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan selalu membuka tangannya, membuka dirinya untuk setiap orang datang sama dia. Setiap orang datang percaya, berdoa, datang bicara sama Tuhan, dia membuka banyak pintu. Tetapi banyak orang memilih tidak. Kenapa? Karena singa-singa itu yang selalu mengaum-ngaum dalam hidup kita. Karena seperti orang tua dari Simson ini, dia tidak pernah tahu apa ini semua terjadi. Kenapa Simson ini memilih perempuan Filistin? Makanya dia bilang, gak ada lagi kah yang lain? Banyak orang selalu bicara normalnya sebagai manusia, tetapi orang tidak bicara apa kehendak Tuhan yang benar. Karena semua sudah posisi bingung. Semua sudah dikuasai oleh singa-singa yang siap menghancurkan kita. Ya. Pikiran kita gak pernah bisa tenang, gelisah terus. Hati kita gelisah terus, gak tahu mau ngapain. Saudara, apa yang kita mau lihat? Pertama kita mau lihat adalah orang yang hidup di dalam Tuhan. Dia akan mampu mengalahkan semua singa-singa di dalam dirinya. Kalau kau gak punya kekuatan Tuhan, memang gak bisa. Kau akan susah mengampuni, kau akan susah berdamai dengan hatimu, kau akan susah bersuka cita, yang harus bersuka cita. Ya kan? Banyak orang ketika punya uang, susah bersuka cita. Benar gak? Udah punya uang, susah bersuka cita. Kenapa? Karena otaknya bagaimana ini besar, bagaimana pingin lebih, bagaimana, sehingga dia gak bisa tenang dengan hidupnya. Dia gak pernah tahu bahwa segala sesuatu kehendak Tuhan.
Amin. Saudara pernah ngalamin ketika nasi udah di depan mulutmu tiba-tiba orang datang nyenggol jatuh? Pernah? Itu Tuhan izinkan terjadi. Kenapa? Karena itu bukan jatahmu, mungkin jatah anjing mungkin jatah semut mungkin. Artinya saudara, ketika kita hidup di dalam Tuhan, ada kehendak Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Makanya setiap orang harus mencari apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Ya, saudara harus tahu, setiap orang harus mencari apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jangan hanya menjadi orang seperti robot. Bangun, disetting, kerja apa, di ini. Dia gak pernah tahu kehendaknya itu apa, goalnya apa dalam hidupnya. Tuhan mau apa. Kenapa kita harus setiap hari kita berdoa dengan Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan. Supaya kita tahu kehendak apa yang Tuhan mau. Supaya hidup ini tidak asal. Supaya hidup ini tidak hanya asal ada, asal jadi aja. Tapi hidup ini sesuai dengan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Kalau itu sudah terjadi, maka kita akan gampang mengalahkan apapun. Kalau hari ini saudara masih kalah dengan dirimu, kekhawatiranmu, ketakutanmu, egomu, kau kalah masih dengan itu. Berarti roh Tuhan belum ada bekerja di dalam hati. Makanya susah. Ya kan? Kayak saya katakan tadi, terlalu mudah bagi orang menyalahkan cari kambing hitam. Ya. Ketika ada masalah dalam keluargamu, kau akan menyalahkan, tinggal serang yang mana yang paling lemah. Ya kan? Kalau enggak bapak, anak. Kalau enggak anak, pasangan, suami, istri. Kalau enggak siapa lagi yang diserang? Saudara. Gara-gara dia aku begini. Coba dia begini, nanti aku akan begini. Ya kan? Tanpa sadar. Kita sudah masuk ke area-area kegelapan yang sudah kita bangun sendiri. Makanya kita gak punya kekuatan, gak punya kuasa, gak tahu apa yang kita lakukan. Itu persoalannya. Hubungan dengan Tuhan tidak ada. Saudara, cerita ini bicara tentang bagaimana Tuhan bekerja sangat dahsyat. Dia melakukan banyak hal yang di luar dari nalar. Mari kita lihat lagi selanjutnya, cerita selanjutnya. Oke, saya akan bacakan lagi. Ayat 11. Ketika mereka melihat dipilihnya ayat 10 ya. Udah tadi ayat 11. Ketika mereka melihat dia dipilihnya 30 orang kawan untuk menemani dia. Kata Simson kepada mereka, aku mengatakan suatu teka-teki kepadamu. Jika kamu dapat memberi jawabannya yang tepat kepada aku dalam 7 hari selama perjamuan ini berlangsung dan menebaknya, maka aku akan memberikan kepadamu 30 kain lenan dan 30 kain pakaian kebesaran. Tetapi jika kamu tidak dapat memberi jawabannya kepada aku, maka kamulah yang harus memberikan 30 kain dan 30 kain kebesaran kepadaku. Kata mereka kepadanya, katakanlah teka-tekimu supaya kami dengar. Lalu katanya kepada mereka, dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Ada 3 hari lamanya mereka tidak dapat memberi jawaban teka-teki itu. Pada hari yang ke-7 berkatalah mereka kepada istri Simson, bujuklah suamimu supaya diberitahukannya kepada kami jawab teka-teki itu. Kalau tidak, kami akan membakar engkau beserta seisi rumah ayahmu. Apakah engkau mengundang kami untuk membuat kami menjadi miskin? Tidak bukan? Lalu menangislah istri Simson itu sambil memeluk Simson, katanya, engkau membenci saja kepadaku dan tidak cinta kepadaku. Suatu teka-teki kau katakan kepada orang-orang sebangsaku, tetapi jawabnya tidak kau beritahu kepadaku. Sahutnya kepadanya. Sedangkan kepada ayahku dan ibuku tidak kuberitahukan, masa kepada engkau akan kuberitahukan. Saudara,
Dari cerita ini kita melihat bagaimana orang lebih takut dengan keadaannya. Kelihatan perempuan ini tidak pernah mencintai Simson. Sehingga ketika ada ancaman dia lebih memilih merayu Simson daripada mempertahankan cintanya. Saudara, inilah gambaran dari kita. Ketika ada dunia mengatakan keadaan yang sulit, dunia mengatakan hal-hal yang menakutkan, kadang kita hidupnya menjadi orang-orang yang spekulasi. Udah gak apa-apa, saya lakukan aja dulu. Toh juga nanti darah Yesus mengampuniku. Toh juga nanti Yesus datang mengampuni, kan dia maha kasih. Tapi hari ini mau saya katakan saudara, orang yang tahu kebenaran, ketika dia melakukan kesalahan, maka tidak ada ampun lagi baginya. Makanya menghujat Roh Kudus bukan mengatakan Yesus bukan Tuhan. Tapi penghujatan Roh Kudus adalah ketika kau tahu kebenaran tapi kau tidak melakukannya. Kau tahu kebenaran tapi kau menyangkalnya. Ini yang membahayakan banyak orang. Sudah tahu harus mengasihi, tapi dia membenci. Ini adalah tanda-tanda orang yang akan murtad. Kenapa? Karena kebenaran sudah punya. Secara sadar dia melakukan kejahatan. Misal saya nih, saya hidup dalam Tuhan, lalu saya merokok aja. Hadirat Tuhan pergi. Gak usah saya niat aja, oh enak ya sebatang deh ngerokok. Ngargain kawan misalnya. Habis. Karena kita tidak lagi bisa bermain-main dengan hadirat Tuhan. Makanya kenapa kekudusan itu menjadi mutlak. Karena ini bicara tentang hubunganmu dengan Tuhan. Ketika kebenaran itu kau langkahi, ketika kebenaran itu kau kangkangin, maka kau tidak akan pernah tahu mana kehendak Tuhan dan mana yang berkenan. Kenapa setiap orang harus benar-benar serius dalam Tuhan? Supaya dia mampu mengalahkan dunia ini. Supaya dia mampu mengalahkan semua keadaan-keadaannya yang buruk. Kalau enggak kita tidak akan mampu mengalahkan. Kita tidak bisa menjamin bahwa pasangan kita akan menghargai kita. Kita tidak bisa menjamin bahwa orang tua kita tetap mengasihi kita. Kita tidak bisa menjamin bahwa orang-orang yang kita pernah bantu mengasihi kita. Tetapi satu jaminan, ketika Yesus akan selalu mengasihi kita apapun keadaan kita. Amin. Makanya hubungan dengan Tuhan yang harus ada. Kalau kita mengharapkan kepada orang-orang di sekitar kita, kita akan mendapat kekecewaan. Tapi bagaimana kita hidup di dalam Tuhan? Perkawinan Simson dengan perempuan Filistin yang di Timna itu mewujudkan semua rencana Tuhan, menghancurkan banyak berhala. Terakhir saya mau katakan buat saudara, hiduplah di dalam rencana Tuhan dalam hidupmu. Amin. Hiduplah. Bangunlah hubunganmu sedemikian rupa. Kuatkanlah roh Tuhan di dalam hatimu. Supaya kau bisa mengalahkan semua kedaginganmu. Kau mengalahkan semua singa-singa yang ada di dalam dirimu. Ya, yang selama ini kau gak bisa kalahkan. Yang selama ini terlalu mudah kita jatuh. Diajak melakukan dosa kita mau. Diajak khawatir kita mau. Diajak sakit hati kita mau. Diajak ketakutan kita mau. Kita ngikutin semua. Ya. Karena itulah yang akan diberikan oleh setan, oleh dunia ini. Roh ketakutan yang terus menerus hinggap di dalam manusia. Tapi ketika kau punya roh Tuhan, kau akan bisa melewati itu semua. Makanya saudaraku, bangunlah komitmen yang baru dengan Tuhan. Kau belajar tentang hidupmu. Kok aku masih begini ya?
kok aku masih khawatir, aku masih ketakutan, kok aku masih begini. Maka belajarlah untuk tinggal di dalam Tuhan. Jadilah seorang istri yang benar-benar menjadi seorang istri. Jadilah seorang suami yang benar-benar menjadi seorang suami. Seorang istri tugasnya apa? Kau lakukan yang terbaik menjadi seorang perempuan yang benar. Ya, urus anak-anakmu dengan baik, urus rumah tanggamu dengan baik, lakukan yang terbaik yang kau bisa lakukan. Seorang suami, kasihi suamimu, kasihi istrimu, bertanggung jawab penuh terhadap istrimu. Seorang anak, kau menghargai orang tuamu. Kau melakukan yang terbaik dalam hidupmu. Tidak aneh-aneh. Amin. Ya, hidup dalam Tuhan saudara-saudara. Ya, biarlah roh Tuhan tinggal di dalam diri kita. Satu hal, jangan mau tergoda oleh dunia ini. Tapi belajarlah untuk saudara-saudara menghargai, untuk saudara-saudara takut akan Tuhan. Belajarlah untuk saudara-saudara hidup dalam kebenaran, berhenti mencari kambing hitam, berhenti menyalah-nyalahkan orang lain, tapi mulai bangun hubunganmu dengan Tuhan. Hati-hati, Alkitab sudah katakan singa mengaum-ngaum di sekitarmu, yang siap akan menghancurkanmu. Tetapi peganglah firman Tuhan, peganglah Yesus dalam dirimu, dan lakukanlah kebenaran itu dengan sungguh-sungguh. Amin. Terus memberkati, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa, terima kasih buat hari ini Tuhan. Dari yang makan keluar makanan. Dari yang kuat keluar madu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami mau mengalahkan semua singa-singa. Supaya kami bisa menikmati madu. Kami menikmati indahnya dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua penyertaan-Mu. Angkat semua kedagingan kami, kebodohan kami, ketidaktaatan kami. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang hidup. Kami mau berjalan-jalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Karena Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa. Karena kami tahu bahwa Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali berjalan di dalam lembah kegelapan, ku tak akan takut, sebab Kau Allah sertaku. Mari kita berdiri, kita katakan sekalipun dunia berlalu, kita katakan sekalipun dunia berlalu, badai datang dalam hidupku, ku tak akan gentar, sebab Kau Allah dalamku. Sekalipun hidupku berjalan, sekalipun hidupku berjalan di dalam lembah kegelapan, ku tak akan katakan dari hatimu, sebab Kau Allah sertaku. Sekalipun dunia berlalu, katakan badai datang dalam hidupku, ku tak akan gentar, sebab Kau Allah dalamku. Kau gembala yang baik, Kau
Sekalipun hidupku berjalan di dalam lembah kegelapan, mari kita katakan, ku tak akan takut, sebab Kau Allah sertaku. Sekalipun dunia berlalu, amin, badai datang dalam hidupku, ku tak akan gentar, sebab Kau Allah dalamku. Kau gembala yang baik, Kau gembala yang baik, menuntunku melewati badai hidup. Kau gembala yang baik, mengangkatku dikala ku terjatuh. Kau gembala yang baik, menuntunku melewati badai hidup. Kau gembala yang baik, mengangkatku dikala ku sekalipun hidupku berjalan di dalam lembah kegelapan, ku tak akan takut, sebab Kau Allah serta. Ku tak akan takut, ku tak akan takut, sebab Kau Allah sertaku. Ku tak akan takut, ku tak akan takut, sebab Kau Allah sertaku. Ku tak akan takut, ku tak akan takut, sebab Kau Allah sertaku. Terima kasih Tuhan. Amin. Itulah Tuhan kita ketika kita datang ke Tuhan. Tuhan beserta dengan kita. Amin. Biarlah kita melalui segala sesuatu hidup ini di dalam Tuhan. Mari kita nyanyikan glory bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Nyanyi glory bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory,
Yesus Tuhanku, tetap rayakan kebangkitan Tuhan kita. Biarlah kita selalu merayakan Dia dalam hati kita. Rayakan Yesus, rayakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kedua tanganmu, mari tutup ibadah kita. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, tanda penyerahan kami. Biarlah tanganmu di atas tangan kami dan mengurapi kami, menguduskan dan mentahirkan kami di hadapanmu ya Tuhan. Biar Engkau berikan berkat embun pagi, biar Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kasih, Engkau berikan sukacita, Engkau berikan damai sejahtera, Engkau berikan berkat, kekuatan dari sorga, dari Allah Bapa yang mempunyai kehidupan ini, dari Kristus Tuhan yang telah mati bagi kami, dari Roh Kudus, Roh Allah yang tinggal duduk diam, menegur, memelihara, sampai Tuhan menjemput kita. Dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, mari semua kita yang percaya berkata, amin. Ku berikan rasa hormatku pada Tuhan penciptaku sebagai bukti terima kasihku pada Yesus Bapa Tuhan